Aku bingung, ternyata ada yang ngebelain. Aku tuh kan lagi lihat-lihat konten beliau bapak penjual es teh. Terus aku lihat-lihat komen. Ada yang komen kayak gini. Netizen sekarang banyak yang baper. Gus Miftah cuma bercanda. Apa susahnya ambil ilmunya aja. Terus susah ngajarin orang yang gak pernah ikut ngaji. Astagfirullahaladzim. Dari kemarin tuh berusaha untuk nahan emosi. Yang aku bingung tuh ternyata ada yang dukung gitu. Udah gitu playing victim. Yang salah dia, yang kesannya baper kita. Kalau salah tuh ya salah aja. Udah gitu konsep bercanda di sini, bercanda tuh dua-dua pihak, kedua belah pihak itu harus terhibur. Jangan yang ketawa cuma satu orang sama teman-temannya. Yang satunya lagi nggak ketawa. Itu namanya bukan bercanda. Udah gitu pakai bawa-bawa ngaji. Kayak kenapa harus bawa-bawa ngaji? Justru kalau ngaji harusnya tahu. Memperlakukan orang itu tidak seperti itu loh. Aku tuh baca ini malu loh. Pakai bawa-bawa ngaji, beneran asli malu guys. Kenapa bisa banyak orang semena-mena? Itu karena ada yang dukung. Jadi mereka ngerasa, oh ya udah nggak apa-apa, banyak yang dukung kok, banyak yang support kok. Jangan guys. Astagfirullah, nggak gitu. Pasti pada gemes yang di rumah ya, gregetan ya. Sama guys, aku juga dari kemarin udah gregetan banget. Asli, ternyata lebih gregetan sama orang yang dukung. Soalnya bingung. Aduh, ya lo sakit banget sih sebenarnya ngelihat video ini ya. Ya mudah-mudahan kita semua bisa dilindungi oleh Allah dari perbuatan lisan yang ujungnya menyakiti atau bahkan merendahkan orang lain. Ya, meskipun dalam konteks bercanda seperti itu ya. Ya, tapi sisi positifnya sekarang banyak yang memperhatikan bapak penjual es tersebut, yang akhirnya banyak yang mendukung, mendoakan, bahkan memberikan modal tambahan. Mudah-mudahan itu adalah buah dari apa yang beliau rasakan pada saat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya paling pintar. Pintar menilai orang lain, tapi sayangnya bodoh menilai diri sendiri. Merasa dirinya sedang di atas, sehingga dengan mudahnya melontarkan kata-kata yang menurutnya atau baginya suatu percandaan, namun adalah luka ataupun olok-olok bagi orang lain. Lisan ataupun lidah adalah salah satu bagian tubuh seorang manusia yang harus benar-benar kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jika ada yang tajam di antara yang tajam di dunia ini adalah lisan ataupun lidah, dan tidak sedikit sekali orang yang masuk ke dalam neraka itu diakibatkan karena orang itu tidak bisa menjaga lisannya. Apalagi seorang Gus Miftah, orang yang sudah terkenal di mana-mana sebagai pendakwah, sebagai penceramah, yang harusnya bisa menjaga lisannya di muka umum karena menjadi contoh bagi santri-santrinya dan bagi jamaah-jamaahnya. Itulah penting sekali bagi diri kita untuk mendahulukan adab ketimbang ilmu. Orang beradab sudah pasti berilmu, tapi orang berilmu belum tentu dia beradab. Tetapi di balik kejadian semua ini, alhamdulillah ada hikmah yang sangat luar biasa sekali bagi bapaknya. Mudah saja bagi Allah untuk mengangkat derajat hambanya. Allah berkuasa menghinakan seorang raja tanpa mengambil kerajaannya, dan Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Ustadz Dery Sulaiman turut mengomentari dugaan soal Gus Miftah adalah seorang wali. Setelah penjual es teh yang dihinanya mendapat banyak rezeki, Ustadz Dery Sulaiman ternyata setuju pada orang-orang yang menduga Gus Miftah adalah seorang wali. Sebab pria bernama Miftah Maulana memang seorang wali murid untuk anak-anaknya. Masya Allah, saya setuju. Memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya, kata Ustadz Dery Sulaiman. Selain wali murid, Dery Sulaiman mengatakan Gus Miftah juga akan menjadi wali nikah untuk anak perempuannya kelak. Beliau juga sudah dipastikan wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya nantinya, ujar Ustadz Dery Sulaiman. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Alhamdulillah, akhirnya Pak Ustadz meminta maaf kepada si bapak penjual es teh ya. Nah, lihat tuh Pak Ustadz, bapak penjual es teh, orang miskin, orang nggak punya, orang kecil itu mudah sekali memaafkan, walaupun hatinya sakit, walaupun hatinya sedih, walaupun dia sudah merasa jatuh dan dipermalukan.
Orang kecil itu mudah sekali menerima dan legowo untuk memaafkan, tidak pendendam, tidak arogan, dan tidak sombong. Nah, ini pembelajaran buat kita bahwa kita jangan semena-mena terhadap orang kecil, karena bisa jadi yang kecil di hadapan kita itu bisa jadi mulia dan besar di hadapan Allah. Buktinya dalam sekejap mata, si bapak yang orang kecil ini dimuliakan oleh Allah. Seorang ustadz terkenal ini datang ke rumahnya. Orang berbondong-bondong mendoakan dan membelanya. Bahkan sekarang orang berbondong-bondong untuk memberikan kebahagiaan padanya. Itu artinya orang kecil ini sedang dibesarkan oleh Allah. Dan sebaliknya, bisa jadi orang yang nampak besar di hadapan manusia, dalam seketika bisa saja Allah kecilkan dengan caranya, dengan hujatannya, dengan apa saja nanti. Mungkin akan ada hal lain yang mengkerdilkan dirinya. Nah, ini jadi pembelajaran. Semoga kita tidak melakukan hal yang sama pada orang lain. Di sisi lain, bahkan menurut Ustadz dari Sulaiman, Gus Miftah bisa saja menjadi seorang wali kelas. Akan tetapi, hal itu tidak mungkin karena dirinya adalah pemilik pondok pesantren Ora Aji di Yogyakarta. Kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan jadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin. Karena beliau pemilik pesantren tersebut, ujar Ustadz dari. Menurut Ustadz dari Sulaiman, tidak ada seorang pun yang bisa mengenali wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali sesama wali juga. Tapi kalau wali Allah, tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah, dan yang mengenal wali memang wali juga, katanya. Karena itu, Ustadz dari Sulaiman membenarkan anggapan orang bahwa hanya dengan ilmu agama tinggi yang bisa melihatnya, yakin sesama wali. Betul, hanya orang yang ilmunya tinggi yang memahaminya. Akan tetapi, kalau yang komentar ini pastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga. Karena dia sudah tahu. Karena yang tahu wali juga wali, katanya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gus Miftah dengan segala kerendahan hatinya beliau datang untuk tabayun, meminta maaf kepada Bapak penjual es teh yang viral di mana-mana karena candaan Gus Miftah. Mohon maaf, saya katakan candaan memang karena beliau cara berdakwahnya, cara ceramahnya demikian. Kenapa kok saya tahu? Saya selain lawyer dan pengacara, saya juga pengajar banser. Saya termasuk banser yang juga sering mengikuti ceramah beliau, pengajian-pengajian Gus Miftah, khususnya di Trenggalek. Jadi beliau memang bercandanya demikian, cara penyampaiannya kepada jamaah demikian, apalagi hubungan antara penjual, jamaah, kiainya, panitia itu sebagai satu kesatuan. Kiai menyampaikan dakwahnya, ceramahnya diterima oleh jamaah. Jamaah ketika menerima ceramah kiai dengan santai, dengan situasi tenang, ada penjual yang datang menawarkan dagangannya, jadi tidak ada masalah. Panitia pun juga menerima dengan lapang dada ketika ada penjual yang datang, karena juga tidak menutup kemungkinan beberapa pengajian, beberapa ceramah panitia juga ada yang risih, jadi tidak boleh masuk atau boleh berjualan tapi di luar. Itu beberapa memang ada yang sedemikian, tapi saya yakin kembali lagi dengan cara bercandanya Gus Miftah, cara guyonnya Gus Miftah, saya lihat memang dengan khasnya, dengan guyonannya. Tapi kembali lagi di sini Gus Miftah sebagai pejabat publik, Gus Miftah sebagai utusan presiden. Ini yang perlu digarisbawahi, yang harus dijaga citranya, harus dijaga setiap perilaku beliau sebagai pejabat publik. Tidak hanya sebagai kiai, tidak hanya sebagai penceramah, pendakwah, mubaligh, tapi sebagai pejabat publik. Kenapa kok pejabat publik? Beliau adalah utusan presiden. Di sini juga harus membawa marwah presiden Republik Indonesia, harus berhati-hati dalam menyatakan sikap dan ucapan. Kembali lagi Gus Miftah, terima kasih mau berlapang dada
dengan segala kerendahan hati panjenengan datang meminta maaf tabayun kepada Bapak penjual es teh yang viral di mana-mana. Sekali lagi terima kasih, saling memaafkan, saling introspeksi diri, muhasabah. Saya yakin ini juga jalan rezekinya Bapak penjual es teh. Yang terakhir, Ustadz Eri menghimbau semua orang agar tak mudah meremehkan siapapun, karena tak ada seorang pun yang bisa mengetahui wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kita hati-hati jangan pernah meremehkan siapapun, karena Allah itu merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun, karena Allah merahasiakan kemurkaannya dalam kemaksiatan tersebut. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam amal saleh, jelasnya. Sebelumnya, Ustadz dari Sulaiman membahas hal tersebut karena ada komentar warganet yang menduga Gus Miftah seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya dengan ilmu tinggi yang bisa melihatnya. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.